Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Perdana Hidayanti dari kelas SPIB. NIM 530101920. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembaharuan Islam di Mesir. Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi, dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi, karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat. Pengembangan Islam keberadaannya yang berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman, dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir. Karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasan dan kebebasan untuk hidup, yang selama itu tidak diperboleh dari pemerintah Romawi, termasuk di dalamnya kondisi yang labil karena perkembangan konflik keagamaan. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr bin Ash yang kemudian ia jadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah ibnu Abi Shar pada masa Utsman, dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil. Pada zaman Bani Abbas, seperti Fatimiyah, sampai tahun 567 Hijriah, yang mendirikan Al-Azhar. Dinasti Ayyubiyah tahun 567 sampai 648 Hijriah, yang terkenal dengan Perang Salib. Dan perjanjian Ramallah mengenai Palestina, dinasti Mamluk tahun 648 sampai 922 Hijriah, sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa yang lalu, misalnya menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, menjadi kekuatan Islam di Afrika, pengembangan Islam di Mesir, menjadi wilayah penentu dalam pergulatan politik umat Islam. Bagaimanapun, Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dengan peran politik dan kesejarahan. Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam, terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i, yang hukum-hukumnya sangat kita kenal. Setelah kehancuran Islam di Baghdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru, yang berkembang bersama Kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Binti Fatimiyah adalah salah satu dari 3 kerajaan besar Islam, yaitu Daulat Syafawiyah di Parsi dan Kerajaan Moghul di India. Pasca kejayaan Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol, kehadiran Mesir bersama Daulat Bani Fatimiyah yang didirikan oleh aliran atau sekte Syiah atau kerajaan Syiah telah memberikan isyarat kepada kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Statement tersebut bukanlah bentuk apologi, karena bukti-bukti ekstensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat kita jumpai. Misalnya,
berdirinya Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Nizamul Mulk sebagai pusat kajian keilmuan Islam. Universitas Al-Azhar merupakan perguruan Islam terbesar dan tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah yang di Baghdad, yang hanya tinggal kenangan setelah keruntuhan Baghdad. Setelah dinasti Fatimiyah dan penerus-penerusnya dilanjutkan oleh Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Mereka inilah yang sanggup membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan salib dan yang membendung kedahsyatan tentara Mogol. Di bawah pimpinan Hulagu dari Timur Leng, dengan demikian Mesir terbebaskan dari penghancuran dan pasukan Mogol, sebagaimana yang tertera di dunia Islam yang lain. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara politik. Negeri ini terbelah oleh dua kedaulatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13. Tokoh-tokoh pembaruan di Mesir dan pemikirannya. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai seorang penjual rokok. Dari kecil, Muhammad Ali telah bekerja. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk masuk sekolah, dengan demikian dia tidak pandai membaca maupun menulis. Meskipun ia tak pandai membaca atau menulis, namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Hal itu terlihat dalam karirnya baik dalam bidang militer maupun sipil yang selalu sukses. Setelah dewasa, Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak dan karena ia rajin bekerja, jadilah ia disenangi oleh gubernur dan akhirnya menjadi menantu gubernur. Pada waktu penyerangan Napoleon ke Mesir, Sultan Turki mengirim bantuan tentara ke Mesir. Di antaranya adalah Muhammad Ali Pasha. Bahkan dia ikut bertempur melawan Napoleon pada tahun 1801. Rakyat Mesir melihat kesuksesan Muhammad Ali Pasha dalam pembebasan Mesir dari tentara Napoleon. Maka rakyat Mesir mengangkat Muhammad Ali Pasha sebagai wali Mesir dan mengharapkan Sultan di Turki merestuinya. Pengakuan Sultan Turki atas usul rakyatnya tersebut baru mendapat persetujuannya 2 tahun kemudian, setelah Turki dapat mematahkan intervensi Inggris di Mesir. Setelah ekspedisi Napoleon Bonaparte, muncul dua kekuatan besar di Mesir, yakni kubu Khursyid Pasha dan kubu Mamluk. Muhammad Ali mengadu domba kedua kubu tersebut dan akhirnya berhasil menguasai Mesir. Kebijakan-kebijakan Muhammad Ali Pasha yang pertama, mengokohkan dirinya dalam kekuasaan, menerapkan politik diktator di Mesir, menyusun sistem perpajakan baru, dilancarkannya sistem reorganisasi, menghapuskan pengajaran yang bersumber dari agama sebagai sumber realisasi dari politiknya, mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan baru. Kebijakan luar negeri Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melawan gerakan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab. Muhammad Ali Pasha dan pemberontakan Yunani, konflik Muhammad Ali dengan Turki Utsmani, pengiriman mahasiswa ke luar negeri, kebijakan ekonomi internasional. Ide pembaruan Muhammad Ali Pasha. 1. Bidang militer.
2. Bidang ekonomi dan sosial. 3. Bidang pendidikan. At-Tahtawi. At-Tahtawi dilahirkan di Tahta, sebuah kota kecil di Mesir, 3 tahun setelah Napoleon menginjakkan kakinya di Mesir. Ia melewati masa kecilnya di kota itu, mempelajari ilmu-ilmu agama, dan mendengarkan cerita-cerita kejayaan Islam masa silam. Ia selalu tertarik mendengar kisah-kisah semacam itu, satu hal yang kemudian sangat mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Dia adalah seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang besar. Pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha, At-Tahtawi turut memainkan peran. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir, harta orang tua At-Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai itu. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822. At-Tahtawi adalah seorang pelajar yang sungguh-sungguh dan tajam pikirannya, dan oleh karena itu ia selalu memberi dorongan kepadanya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Setelah selesai dari studi di Al-Azhar, At-Tahtawi mengajar di sana selama 2 tahun. Kemudian diangkat menjadi imam tentara di tahun 1824. 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi imam mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha ke Paris. Di samping tugasnya sebagai imam, ia turut pula belajar bahasa Prancis waktu masih belajar ke Paris. 3. Filsafat di Mesir modern didukung oleh pemerintah Utsmani di Istanbul. Situasi kekuasaan dan pemerintah di Mesir pada waktu itu sudah tidak dapat lagi dikatakan stabil. Kekacauan, kemerosotan sosial, kemasyarakatan sebagai wilayah yang selalu diperebutkan dan diincar oleh negara-negara Islam sungguh-sungguh membuat rakyat Mesir diliputi rasa ketakutan. Perhatian untuk membangun pun sangat lemah, sebab setiap saat selalu dihantui oleh perang. Dan keadaan sedemikian lemah posisi Mesir, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain mempunyai potensi kekayaan alam. Kepunya terambung. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide yang dihasilkan revolusi Perancis seperti 1. Sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu. 2. Ide persamaan atau egaliter, dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam sosial pemerintah. Yang ketiga, ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa atau nation, dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir. Di antara keberhasilan yang telah dicapai oleh orang sipil Prancis di Mesir sebagai berikut. Yang pertama, membuat saluran air di lembah Sungai Nil sehingga hasil pertaniannya berlipat ganda. Yang kedua, di bidang sejarah, ditemukan batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Yang ketiga, di bidang pemerintahan, merambahnya ide sistem pemerintah yang kepala negaranya dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk pada perundang-undangan. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan pembaharuan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Kondisi sosial keagamaan juga demikian, sebagaimana dilukiskan oleh
Muhammad Al-Bahi, rakyat Mesir dan dunia Islam pada umumnya lebih mementingkan tindak individual, ukhuwah Islamiyah, yang menekankan kepada kebersamaan, persatuan, dinamisme hidup, rasionalitas berpikir, agamaan, dan sebagainya. Telah hilang di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan universitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.